الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة bareng-bareng Pak ya Allah biha 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 ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para asatid, para hujat, para orang tua, para guru, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Aku matanallah betul hayati amin. Al-Mukarram Bapak Ustadz Fa'an, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Muddasir, Al-Mukarram Bapak Amil Minan, Al-Mukarram Mamang Samad, Al-Mukarram Bapak Makmun, Bapak Misar, serta para asatid lainnya, wabil khusus sahibul bait keluarga besar Bapak Ustadz Misbahuddin, semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan juga bapak-bapak pengajian malam minggu yang mohon maaf enggak disebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberkahkan rezeki kita, dilunasin utang kita, dimudahkan segala urusan kita, senantiasa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap orang, setiap manusia, Pak, ini orang manusia ya kira-kira? Manusia, ya manusia. Karena kalau orang belum tentu manusia, Pak, bener nggak? Kalau orang belum tentu manusia, tapi kalau manusia udah pasti, oh seseorang dah, bener dah. Tuh. Karena kalau orang mah ada orang hutan, orang-orangan, orang sawah tuh ya. Manusia aja Pak ya. Masya Allah tuh. Setiap manusia pasti ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak? Amal solehnya ingin diterima, sholat kita ingin diterima, tuh, puasa kita ingin diterima, zakat, infak, sedekah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu, pengen diterima. Tuh. Akan tetapi agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syarat yang harus kita penuhi. Apa syarat yang pertama? Yang pertama adalah ikhlas. Tuh. Kudu ikhlas tuh. Kalau kita beramal, melakukan amal apapun, yakni kudu ikhlas tuh ya. Ikhlas itu ibarat orang makan malam-malam Pak tuh. Malam-malam segala makan, orang pada tidur.
Ini ngapa sih ya? Ya Allah, orang-orang tidur makan. Mungkin lapar, biasanya kalau orang lapar mah nggak bisa. Lah lapar kagak tidur, kenyang kagak bisa tidur. Ya Allah ya Karim tuh. Ya. Malam-malam dia lapar tuh, makan. Masya Allah makannya enak bener. Pakai sate ayam, tuh salam tuh enak bener. Pakai gurame bakar, mantap bener itu. Ya. Udah hanya makan durian montong dimakan. Pagi-paginya Masya Allah perutnya mules tuh, ya perutnya mules, makannya banyak kali itu udah mules banget kagak tahan tuh. BAG apa BAG buang air gede. Ya Allah ya Karim tuh, ya. Kalau orang ikhlas nggak pakai mikir dulu, orang ikhlas mah ya Allah sayang men ya lagi malam makan enak bener ini. Mau sate ayam, gurame bakar, gurame untuk saya keluarin. Orang ikhlas mah nggak mikir begitu, udah keluarin bae udah ikhlas. Tuh ya. Ikhlas nggak mikir dulu makan malam enak bener enggak tuh. Ibarat orang infak sedekah 1.000 20.000, ikhlas nggak Pak? Ikhlas bener 1.000 2.000 mah coba dah 100.000 200.000 sejuta 2 juta keingetan mulu. Lah gede bener mah iya. Berat. Karena berat berarti pahalanya gede kalau ikhlas tuh Masya Allah tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tuh, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang berperang di jalan Allah, orang yang jihad di jalan Allah tuh, akan tetapi tujuannya ingin mendapatkan upah, tujuannya ingin mendapatkan pujian tuh. Dia berperang di jalan Allah, dia jihad di jalan Allah, tapi tujuannya ingin diupahin tuh. Masya Allah, kira-kira apa ada pahalanya nggak kayak gitu? Kagak ada pahalanya tuh. Rasulullah SAW menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa, artinya enggak dapat pahala tuh. Sampai orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW 3 kali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW beliau tetap menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Masya Allah tuh. Kenapa nggak dapat pahala? Karena tujuannya ingin mendapatkan upah tuh. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW beliau menyampaikan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tuqiya bihi wajhuhu. Apa artinya innallaha? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan wajahnya. Masya Allah, ini hadis riwayat An-Nasai. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa maksud hadis di sini? Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, ngeriungnya kita di pinggir kali, bener Pak ya? Mudah-mudahan tujuannya bukan sekedar pengen ngopi doangan ya. Mudah-mudahan tujuannya bukan sekedar arisan doangan. Mudah-mudahan tujuannya bukan sekedar ngaji doangan. Mudah-mudahan tujuannya bukan sekedar kita silaturahim, kita niatkan malam ini dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadahnya karena Allah. Kita berumah tangga, kita punya anak, punya istri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu. Kalau udah tujuannya Allah, insya Allah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semua apa kabarnya, yakni ada 3 golongan manusia
yang nanti di akhirat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tubuhnya dijilat api neraka. Naudzubillah. Tentunya kita nggak pengen tubuh kita dijilat oleh api neraka. Siapa golongan yang pertama yang akan diadil di akhirat, bahkan tubuhnya dijilat oleh api neraka? Golongan yang pertama adalah golongan orang yang mengira dirinya mati syahid. Masya Allah tuh. Orang yang mengira dirinya mati syahid karena dia berjuang di jalan Allah, padahal tadi niatnya tujuannya ingin dapat upah, ingin dapat pujian, nggak ada pahalanya. Masya Allah. Ini beberapa bulan yang lalu ini, Masya Allah, saudara muslim kita, ya Allah, ngapain dia ngebom ke sana, ngebom ke sini, ngebom orang kafir, naudzubillah. Yang mati orang Islam juga, bener nggak Pak tuh? Iya, sampai anak istrinya bawa bom, naudzubillah, habis berantakan tuh, palanya pecah, hancur semua tuh. Dia pikir matinya mati syah. Kita khawatir nih matinya bukan mati syahid, tetapi mati sangit, kebakar itu. Naudzubillahi min. Tuh penilaian karena Allah Subhanahu wa taala ini kudu bener. Ya Allah ya Karim tuh. Jangan sampai kita yang mendapatkan golongan orang yang pertama mengira dirinya mati syahid. Adapun yang kedua, golongan yang kedua yang nanti akan diadili di akhirat, bahkan tubuhnya dijilat oleh api neraka. Siapa golongan yang kedua? Yakni golongan orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar, kemudian mengajarkannya, dan dia juga membaca ayat suci Masya Allah, itu kan cakap bener Pak sebenarnya ya. Belajar ilmu, mengajarkan, baca Quran. Naudzubillah. Ternyata apa? Dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, pokoknya kita ngapainnya karena Allah aja dulu dah. Yang lain ngikutin tuh. Saya mau ngaji malam minggu karena Allah. Entar dapat semua tuh. Kopi dapat, arisan dapat, kalau belum diterima mah. Kalau diterima mah udah jangan dapat lagi. Ya Allah ya Karim tuh ya. Adapun golongan yang ketiga, siapa itu? Golongan yang ketiga yang nanti diadil di akhirat, bahkan tubuhnya dijilat api neraka, yakni golongan orang yang diberikan kelapangan rezeki. Masya Allah, rezekinya lapang, bahkan diberikan harta kekayaan yang banyak. Masya Allah. Golongan yang ketiga, tubuhnya akan dijilat oleh api neraka. Mengapa? Dia mengira hartanya ini akan menolongnya. Masya Allah, dia banyak hartanya, akan tetapi banyak juga sumbangannya. Nyumbang ke masjid ini, nyumbang ke masjid itu, nyumbang ke anak yatim. Maaf, jangan salah niat, jangan salah tujuan. Khawatir nanti mengharapkan pujian, kita dipuji, diri kita sombong. Naudzubillah. Pokoknya karena Allah kita ikhlas aja udah kalau ikhlas udah gak ingat lagi. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga golongan tersebut didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya sehingga mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang ia kerjakan, tentang nikmat-nikmat yang ia lakukan. Kemudian ia menjawab, dia mengira bahwa apa yang ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira, menyangkakan apa yang ia pikirkannya, naudzubillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa? Menyingkap kedustaan yang ada di dalam hatinya, sehingga ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis di atas menyampaikan kepada kita semua bahwa syarat yang paling utama agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, yakni yang pertama ikhlas. Apa itu? Memurnikan niat, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas merupakan syarat batin diterimanya suatu amal ibadah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, agar amal ibadah kita diterima sama Allah, tadi yang pertama apa Pak? Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua adalah mengikuti daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yang namanya ibadah itu pasti ada contohnya. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti daripada khulafaur rasyidin, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti ulama-ulama kita, mengikuti daripada guru-guru kita. Jangan salah guru, jangan salah ustadz, jangan salah ulama. Repot kok salah tuh ya. Kita harus ada jelas sanadnya. Pernah guru saya berpesan, Masya Allah, Mul, cari guru jangan cuma satu, katanya begitu. Cari guru jangan cuma satu, cari guru sebanyak-banyaknya. Cari guru sebanyak. Kenapa cari guru sebanyak-banyaknya? Khawatir kalau guru cuma satu doangan, apalagi gurunya kagak jelas. Kalau maaf ya, ini maaf bener nih, yang namanya guru kan manusia juga ya. Yang namanya ustadz ulama itu manusia. Al-insanu mul khata wa nis, tempat salah dan lupa. Pasti ada salahnya, pasti ada lupanya. Khawatir kalau satu guru kita punya, gurunya terposok, kita ngikut nggak Pak kira-kira? Ke bawah. Maaf, bener maaf. Yang namanya ustadz, yang namanya guru, yang namanya ulama, pasti mempunyai kemampuan yang beda-beda. Benar itu, benar Pak ya? Ada yang ahli di bidang fikihnya, ada yang ahli di bidang hadisnya, benar Pak? Ada yang ahli di bidang ahli waris dan sebagainya, beda-beda. Kalau saya mah nggak ahli apa-apa. Nih Alex, saya guru nih, tak sih masalah. Saya mah nggak ahli apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuma nyampain apa yang disampaikan guru saya dong, kagak bisa apa-apa. Cuma bisa yang gini doang, ngisi malam minggu, insya Allah bermanfaat buat kita semua Pak ya. Amin ya rabbal. Tuh penting ini guru. Apa gurunya yang nggak baca tahlil, udah repot dah. Kagak pun nggak ngumpul, manggil beliau, cuma tahlil, ratib, kagak ikut, tadi repot. Ya, apalagi cuma dia doang, tetangga satu doang, kagak ngumpul-ngumpul, bener nggak Pak? Penting punya guru sebanyak-banyaknya, tuh, agar ibadah kita lebih diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh ini, masya Allah nih, contoh. Di akhir zaman ini masya Allah, orang sholat nggak ngikutin Nabi kita. Orang sholat menyalahi atur. Ada sholat ya Allah sampai goyang-goyang. Ada sholat pakai musik, naudzubillah. Ibu-ibu sholat nggak pakai celana dalam melorot, ya Allah itu sholat tarawih. Naudzubillah. Ini kagak bener tuh. Biar kata ikhlas banget sholatnya, kalau nggak ngikutin Nabi diterima nggak Pak? Lah kagak diterima. Penting mengikuti Nabi, penting mengikuti ulama, penting mengikuti daripada guru-guru kita. Insya Allah. Contoh yang lain, masya Allah, ketika sholat berjamaah nih, sholat berjamaah Pak, sholat berjamaah ada makmum yang ngedahului imam. Ada nggak kira-kira gitu Pak? Tuh. Imam belum ruku, dia tuh ruku duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Tuh. Apa yang sholat tarawih buru-buru banget tuh, ya Allah tuh.
Yang namanya sholat harus ngikutin. Ini dia sholat menurun imam biar kata ikhlas, benar sama ikhlas. Tetap kalau dia nggak ngikutin imam, sholatnya nggak diterima. Sampaikan ini, perlu sampaikan. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang enggak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan tersebut akan tertolak, enggak diterima. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, penting sampaikan nih. Jangan sampai saudara kita sholatnya merajin tapi enggak diterima tuh. Bahkan saya ingat nih guru saya sudah Mudasir waktu di Aswahada, beliau pernah menyampaikan nih, saya ingat nih. Tapi emang bukan hadis sih, ya bukan hadis kalau nggak salah. Ini adanya di kitab Sifat 20 dulu belajar sama beliau. Sifat 20 ada bulu insan, tuh belajar tajwidnya masih ingat tuh. Ya, kalau nggak salah kitab Matan Zubair. Ya, fil ilmi fikhi asyafi'i, karangan dari siapa? Syekh Ibnu Ruslan, Syekh Ahmad Ibnu Ruslan Asyafi'i. Apa yang dikatakan beliau? Nih, kalau anak muda sekarang mah jarang banget bukan Sifat 20 udah pada lupa kalian mah television jarang. Dulu mah rajin tuh, masya Allah. Apa bunyinya? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bareng-bareng Pak ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini bukan hadis Pak. Ntar ada yang bilang ini ayat Quran. Ini adalah perkataan daripada ulama. Apa artinya wa kullu man bi ghairi ilmi? Wa kullu man, setiap orang yang beramal tapi nggak ada ilmunya nggak ada, dia beramal rajin tapi nggak ada ilmunya, maka ia tertolak, nggak diterima. Tuh, nggak diterima. Sholat Pak nggak di ilmunya, sah nggak? Lah repot. Wudhu nggak di ilmunya, kekebulak mulu jadinya tuh. Penting ilmu tuh. Apa gak kudu punya ilmu? Orang yang berilmu insya Allah hidupnya mudah. Orang yang punya ilmu insya Allah hidupnya mudah. Makanya kita punya anak, kita benar-benar didik anak kita biar punya ilmu, biar mudah hidupnya, nggak susah kayak karang. Benar nggak Pak tuh? Ilmu mudah, agama terarah benar jalannya tuh. Biar kata punya ilmu mudah tapi agamanya nggak dipakai, nggak dijalani, soalnya kagak bener, belok, kagak bener, nggak terarah. Tuh bocah main sama siapa ya begitu bener kelakuannya tuh, anak siapa, orang tuanya kena. Naudzubillahi min. Ya sedikit saya sampaikan yang baik-baik Pak ya. Ini bocah mah repot tuh ya, bang mah ada nungguin tuh proyeknya gol. Ya Allah ya kan ya. Kita akhiri, kita baca salat tuh Pak ya. Ini bulan Rajab, insya Allah bulannya penuh berkah ya Pak. Kita di bulan Rajab ini mudah-mudahan banyak istighfar, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban insya Allah hidup kita berkah, dan kita mohon kepada Allah agar usia kita disampaikan bulan Ramadan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, serta keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Pak. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Ini bulan Rajab yang mulia, bulan ampunan dan berdoa, bulan taubat para hamba agar diampunkan dosa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa
wa hasil ma. Bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Bulan Rajab bulannya Allah, pandangan kepada hamba. Banyak istighfar dan berdoa agar diampunkan dosa. Allahumma Rajab wa Sya'bana wa balighna. Isra Mi'raj di bulan Rajab, Nabi mendapat amanat. Isra Mi'raj di bulan Rajab, Nabi mendapat amanat agar mendirikan salat, badan selamat dari ajab. Allahumma Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ajaklah sanak saudara agar mendirikan salat. Ajaklah sanak saudara agar mendirikan salat. Luas rezeki badan selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi, Allahumma barik Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan senantiasa kita berikan sehat walafiat, panjang umur. Pengajian kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Mulyadi SPD. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita dengarkan dapat menambah